apalagi ya, eh, anak-anak motor yang nongkrong misalkan, di ya. pinggir jalan dengan minum-minum kita bisa masuk. Ya, anak Anak-anak motor kita anak-anak bisa megut. masuk. Ya apalagi masuk kepada lingkungan mungkin anak-anak musola, Oh, iya. anak-anak masjid gitu ya. Mungkin Dan itu syukur-syukur lebih- ketika kita masuk di semua lingkungan itu bisa kita tarik ke masjid juga gitu kan, ujung-ujungnya gitu Iya, kan. betul, karena sebetulnya lingkaran dakwah itu bukan cuma dari masjid ke masjid. Kayaknya gue Iya. udah ketarik. Ya sohib yang beriman, kalau punya gerombolan motor atau apa yang kita bisa ngobrol bareng, kita coba shoot itu bareng lebih kita ya. lebih seru lagi tuh sobat Kopi Yuk. Jadi ya kalau misalkan di luar sana mungkin komunitasnya yang mau ngobrol-ngobrol santai dengan kita seperti ini, tinggal komen aja di bawah atau nanti lihat di deskripsi ya. kirim kontaknya Kirim, aja. ada email situ, coba kirim aja, nanti kita coba atur ya Tat ya. Insya Allah. Itu mungkin lebih seru lagi tuh karena pasti akan banyak pertanyaan bola liar. tapi permasalahan tren untuk apa namanya ya, living together before married gitu, pra-married gitu, itu kayak enak dibahas sih sebenarnya itu. Ya. Tapi nanti next ya. Mungkin itu di konten perzinahan itu bisa. Ya itu kalau kayak gitu-gitu kan sebetulnya tradisinya siapa? Yahudi. Ya, Yahudi. kita hanya bisa bilang yang pasti bukan orang Islam. Betul. Ya, daripada Betul, kita nyebut merek kemudian ada Iya. yang marah sama kita, yang pasti bukan orang Islam. Ya. Itu namanya tasyabuh kan, ya, mengikuti suatu kaum. Ya. Kan banyak yang seperti itu ya, kayak misalnya apalagi ya, budaya tawuran, sebetulnya budaya dari mana sih? Yang paling Tapi gampang? kayaknya itu sudah mulai beda. Ya, kemudian balik lagi. budaya hamil di luar nikah, itu budaya dari mana sih gitu ya. Kemudian settingan bangunan mall-mall yang mencampur antara laki-laki dan perempuan, itu settingan siapa sih gitu kan. Oh iya iya. Perbankan yang sudah makin mencekik dengan ribanya, itu Betul. budaya siapa sih gitu kan. Kemudian pakaian-pakaian yang terkesan baik, bagus dan sehat, itu budaya siapa? Contohnya apa? Pakaian aerobik, pakaian balet, pakaian volley dan lain sebagainya gitu ya. Waduh. Itu kan jadinya kita bisa berpikir lagi ya. Memang kan kesulitan kita sebagai seorang muslim untuk menjaga jati diri kita, menjaga diri kita agar senantiasa melakukan amal yang baik. Iya. Gitu ya. Ini tantangan buat kita. Bisa kok sekarang keluar tuh yang namanya pakaian-pakaian renang muslimah. Iya. Gitu. Iya. Ya, tinggal bagaimana Pola pikirnya kita ya untuk menanggapi tren itu ya justru berarti ini ya. ada suatu tantangan buat sohib-sohib yang beriman untuk bisa meng-create sesuatu ya dari masalah-masalah yang ada ini. Tapi balik lagi Tat, seperti pembicaraan yang kita sebelumnya permasalahan pakaian wanita gitu. Balik lagi, intinya menurut aneh saya adalah boleh mengikuti fashion, boleh mengikuti tren segala macam, tapi balik lagi jangan jadi konsumtif. Ya. Ya kan? Fashion tuh jujur karena aneh pernah maksudnya aneh pernah bekerja sama dengan fashion designer segala macam. Jadi tahu tuh bagaimana orang-orang seperti itu. Maksudnya dalam arti kata yang namanya fashion itu pasti konsumtif. Dia beli baju nih, tas, kayaknya sepatunya kurang cocok deh. Cuman beli lagi gini, sepatu yang Lan, cocok sama celana atau bajunya gitu. Sebenarnya ada cara ya. Ketika kita hobi membeli baju berdasarkan fashion agar tidak konsumtif. Ketika kita beli barang-barang yang lamanya itu kita sumbangkan. Itu masih boleh kan ya, Tat? Atau Selama itu emang layak pakai. Betul. Kita mikir aja di luar sana tuh banyak Betul, yang betul. membutuhkan gitu loh. Betul. Atau gini Pak, ada lagi sekarang tuh. Maksudnya kenapa ada di TV atau di mana fashion DIY gitu ya, mix and match. Lu punya Kira-kira baju. lu mau ngomong FTV ya? Enggak. Tar dicengin lagi nih. Iya. Ingat. Iya. Anda dosa. Maksudnya gini, merasa pergi ke satu tempat gitu kan. Kayaknya gue nggak punya baju deh. Kayaknya gue nggak punya ini segala macam. Ingat kita tuh YouTubean aja udah. Mix and match fashion itu kayak apalagi cewek gitu Cocok-cocokan. kan. Cocok-cocokan gitu. Ini salah satu trik ya, Solusi. Nggak perlu barang bagus kok, nggak perlu barang yang baru segala macam gitu. Intinya sih selama kita melakukan, misalnya kita ingin membeli suatu tren, kembalikan lagi dulu kepada ajaran Islamnya dulu nih. Betul. Menyalahkan nggak nih? Jangan kita beli tren tapi membuka aurat kita.
jangan-jangan kita membeli tren tapi berpakaian seperti telanjang. Betul. Banyak hal-hal lain Banyak. Dan seperti juga jangan tren malah menumpuk barang gitu kan. seperti beberapa tahun yang lalu ya, maaf ini beberapa tahun yang lalu ada fenomena hijab dengan kondek di atas. Iya, iya, padahal iya, itu adalah punuk. Oh itu nggak boleh ya? Nggak boleh itu coy. adalah apa namanya? Itu adalah Mengikuti. salah satu ciri yang Rasul sebutkan ya, ciri akhir zaman bahwa nanti ada pakaian yang seperti itu. Ada ya. punuknya. Wanita Ada- seperti ada berpunuk. kondek. Ya. Cepolnya kegedean. Bukan di sini gitu. Dan Iya, yang- di sini, di yang- atas. Yang lebih miris lagi itu adalah ketika gini. Yang bisa menggulung rambut seperti itu adalah orang yang punya rambut panjang. Gitu kan. Iya. Ketika dia cepat, dia beli yang Gede. ada gituannya gitu. Cepol. Seolah-olah dia Rambutnya menggunakan panjang. seperti itu gitu kan. Nah, jadi ini sebetulnya kalau dia sudah berpikir seolah-olah seperti itu, ini berarti masuk kategori menyambung rambut atau enggak. Jatuhnya kan haram lagi. Oh, gitu ya. nyambung rambut nggak boleh. Menyambung rambut nggak boleh. Nggak boleh. Ya baru mau gue sambung. Ya, jadi itu nggak usah Pak, disambung lagi. tolong. Gue gatel. Baik ya. Itu dari upaya kita dalam memahami tren. Yang pertama tadi kita kembalikan dulu nih kepada sohib yang beriman. Kalau kita mau mengikuti tren, kita nggak melarang. Ya. Tapi yang pasti alangkah lebih baiknya kalau kalian mengikuti tren dengan pola yang lebih cerdas. Ya. Yang gaul antum itu semua bisa diterima di semua lini. Ya. Itu jauh lebih asik daripada cuman pakaian doang. Setelah itu ente nongkrong Nggak ngomong apa-apa iya, juga. mereka ngobrol tentang tren Apapun, tersebut, dia jadi nggak keroncongnya. nggak ngerti. Ya. Itu banyak seperti itu ya. Banyak. Ya. Followers, poster gitu-gitu tuh Iya. banyak pasti. Oh jadi lebih ke yang bermanfaat dan acceptable gitu, yang diterima gitu. Iya, yang pasti gini Mas Ari, maksudnya tuh ente udah bergaya nih, model K-pop nih, ya. Udah beli pakaian mati-matian. Ya, kemudian ente ngumpul nih sama orang-orang K-pop. Tapi ente nggak ngerti tuh yang mereka diomongin omongin apa apa. gitu. Oh iya. Ya, itu namanya nggak gaul. Kalau cuma pakaian doang, itu namanya nggak gaul. Jadi ibarat kata di situ lu cuma dilihat doang, oh lu ikutin Iya. tren udah. Sama kayak lo nongkrong sama anak metal tapi lu nggak ngerti anak lagu-lagu metal lagu apa. metal apa. Terus siapa nama pemain bandnya, biasanya mereka tuh tahu siapa drummer Iya. band apa, siapanya gitu. Ya. Gitu. Ya, yang kedua adalah ketika kita ingin membeli sesuatu ya yang berhubungan dengan tren, kembalikan dulu kepada ajaran kita. Ini sesuai nggak dengan Islam? Itu jauh lebih aman ya buat diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah berpikir tentang israf. Israf itu adalah berlebih-lebihan ya dalam membeli ya atau dalam berkonsumtif tadi ya. Maka kalau sudah berlebih-lebihan tadi solusinya Pak Dani udah sebutkan tadi ya. Di Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 bahwa dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat ya hak mereka dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan ya. Jadi kita boleh ngasih kepada keluarga dekat kita atau kepada orang-orang yang berhak ya, atau kepada orang-orang yang miskin atau kepada orang yang di dalam perjalanan. Musafir ya. berarti. Tapi Iya. baju belal itu boleh nggak sih dikasih kepada Nah, ini panti? bajunya yang layak lah. Ya kita Iya. pilih dulu kan. Nah, maksudnya Nanti kita kupas ya. Tuh. Dan Oh, iya, janganlah oke, kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Karena sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Ya, jadi jelas tuh di situ tuh. Jangan sampai nanti kita israf nih berlebih-lebihan. Ya kalau tadi Jafran tanya, kalau kita kasih kaos yang belel boleh nggak sih? Kalau ngasih kaos belelnya kemudian diberikan kepada apa namanya? Panti. Bukan kepada orang-orang yang benar-benar nggak mampu atau orang yang benar-benar membutuhkan, why not gitu ya? Selama tidak terkesannya malah melecehkan gitu kan. Ya contohnya mungkin kalau bapak-bapak di sawah kan nggak mungkin kita kasihnya batik terus. Iya. Ya pasti kita kasih kaos. Iya. Atau buat kerja para bapak-bapak pekerja dasar bangunan, Bangunan. gitu kan nggak mungkin dia pakai baju yang bagus, malah sayang kan. Oh makanya dia pakai yang Ya, ya udah yang pokoknya gitu lah. dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan ya sudah. Ya. Digunting jadiin elap Jadi elap. buat di rumah. Iya iya iya. Mak gue tuh robek dikit langsung jadi lap. Luar biasa itu. Iya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau masih didiskusikan nggak? Oh satu lagi sih pesan. Banyak Kalau satu. enggak satu, Oh, ya satu. banyak sih, tapi nggak berasa loh waktunya. Sumpah, nggak berasa.
Satu lagi Tat, ini berpakaianlah sesuai dengan bentuk badan dan tampilan. Terkadang terlalu banyak yang mengikuti, jadinya nggak kelihatan keren. Maksa banget gitu. Jadi pada akhirnya ini sudut pandang kita ya, maksudnya sudut pandang ini. Sudut pandang lu. Iya, sudut pandang gua. Maksudnya itu adalah jadinya akan mubazir. Pertama mubazir karena duit gitu kan. Yang kedua mengundang orang untuk berbuat dosa. Nyela udah pasti dong. Lu banget itu. Iya. Pasti dicela, dicengin gitu kan. Pasti buatnya. Lu juga dosa juga, dosanya double gitu kan. Mungkin menurut gue sih dosanya double gitu. Ya, karena sebetulnya kan berpakaian itu kan salah satu bentuk estetika dalam berbicara ya. Betul. Jadi sebelum kita ngomong itu pakaian kita sudah menunjukkan siapa diri kita. Betul. Pakaian itu udah berkomunikasi. Lalu ini ada nggak maksudnya mungkin yang aneh harapkan adalah dalil terberatnya ketika kita mubazir itu entah secara fikih atau secara apa gitu tuh. Dalil terberatnya gitu loh. Baik, ya. Sebelum kita bicara dalil terberat ya, kita bicara dulu nih sebetulnya. Kan tadi kita ngomong nih, tren harus dikembalikan kepada Islam. Sekarang kita balikin. Emang Islam pengennya berpakaian seperti apa sih? Nah, iya sih, ya kan? iya. Itu dulu. Iya, betul. Bicara nanti Betul. Dan udah jelas kan tadi kalau mubazir adalah Teman setan. Temennya setan. Jangan nunjuk. Enggak kan setan. Iya. Dieja. Iya. Gimana coba? Yang ditahu gimana coba? Sepandangan aneh sih lebih ke arah enak dilihat sih sebenarnya, rapih dan enak dilihat. Mungkin seperti itu ya, karena kan beda-beda ya tiap orang kan. Iya, soalnya sih kalau kita merunut balik lagi karena para rasul dan nabi itu ada di Timur Tengah gitu kan. Mereka cuman ada makanya apa? Gamis, sorban. Selesai. Nggak ada label tuh tulisan S dengan blok merah gitu kan. Kemarin baru gue gunting betelak itu. Iya, masih gitu-gitulah. Pokoknya kan nggak ada tuh. Cuman di Arab cuman lu pakai baju gamis putih, sorban selesai gitu kan. Nggak ada embel-embel merek yang lainnya gitu kan. Kalau gue pribadi sih ya lebih baik berpakaian itu ya yang sewajarnya kalau kita melihat dari Islam ya. Tentunya tidak membentuk, kalau untuk wanita tidak membentuk lekuk badan. Karena apa? Itu mengundang untuk dilihat, dipandang pokoknya ya gitulah. Iya. Jadi makanya kalau untuk yang wanita ya baiknya pakai gamis-gamis atau apa yang syar'i yang emang gondrong gitu. Tapi dengan berpakaian gitu pun sebenarnya menarik gitu loh dilihat. Iya. Karena kan sekarang mengenai model pun udah banyak pilihan dan untuk yang laki pun berpakaian rapih pun nggak ketat, itu sebenarnya lebih enak dilihat dibanding yang ketat banget. Bajunya ketat, celananya ketat, kayaknya ngeri gitu kalau duduk tuh ngeri robek gitu kan. Iya. Ya. Apalagi kalau lagi mau Ini mohon maaf aja nih, mungkin banyak gitu ya. Kalau lagi mau ruku dia pusing sendiri nutupin itu tuh belahannya tuh. Oh iya. Kayaknya saya itu kayaknya. Celana hitam saya Karena ya kalau saya lihat itu kayak seolah-olah dia berpakaian itu seperti menyiksa diri gitu loh. Iya, fashionnya nggak bikin nyaman. Mendingan yang senyamannya. Yang loose dan enak gitu loh. Loose fit lah kalau bahasa zaman dulu tuh. Oh, ke kita nyaman, dilihat orang nyaman. Iya. Dan itu pun ya tadi ya Ustadz bilang bahwa pakaian tuh sebenarnya berkomunikasi, iya. Itu kan komunikasi nonverbal. Dalam artian jangan sampai kita pas berpakaian ngikutin fashion, robek-robek celana, robek-robek segala macam, tapi kita malah dipandang kok seperti nggak sesuai. Nggak sesuai. Terlihat gitu. keren seperti gue bilang, terlihat keren tapi kok nggak sesuai. Iya. Gitu. Dan asal kita tahu gitu, mau bilang lu tahu nggak enak juga ya. Ada loh psikologis, ada orang-orang yang mengerti tentang tingkah laku manusia itu memandang seseorang, membaca karakter mereka itu dari cara kita berpakaian. Jadi pakaian kita adalah implementasi atau interpretasi dari karakternya kita. Oh iya. Gitu. Contoh misalnya warna hitam mengkarakterkan apa gitu kan, warna putih mengkarakterkan apa. Berpakaian seperti ini urakannya pun terkadang ada urakan yang enak dilihat, itu membacakan karakternya seperti apa. Balik lagi
jangan menjadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain, itu akan terlihat lebih wow gitu sebenarnya gitu. Udah lanjut lagi. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara masalah berpakaian dalam Islam, ya, kita melihat bagaimana ketika Nabi Adam dan Hawa, ini adalah awal muasal mereka menggunakan pakaian. Oh iya. Jadi kita nggak usah berpikir kemana-mana dulu. Ya. Jadi kita lihat aja dalam surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 22. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Adam dan Hawa dengan serta merta Allah tunjukkan auratnya. Ya. Kemudian mereka mulai mencari daun-daunan yang mereka susun secara berlapis-lapis untuk menutupi aurat mereka. Ya, barulah timbul yang namanya rasa malu pada saat itu. Ya. Jadi langkah pertama ketika kita memilih pakaian, mau itu yang sifatnya tren atau kewajiban kita ketika kita mengikuti suatu aktivitas, ya, maka yang pertama kita lihat adalah auratnya dulu. Ya. Kemudian ada 2 jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, kata Rasul. Jadi di zaman Rasul itu belum dilihat, ya. Tapi nanti Rasul akan melihat itu di Akhir zaman. Iya, di hari di generasi kemudian, ya. Yaitu orang yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Cemeti itu cambuk. Ya. Mereka yang memukul manusia dengan cemeti tersebut. Dan wanita-wanita itu berpakaian telanjang. Jadi mereka nggak berpakaian. Ya. Jadi Jafran mau masuk neraka supaya bisa ngeliat itu. Enggak, Tat. Kayaknya otak gue jauh deh. Soalnya saya lihat langsung senyum dia gitu ya. Nggak, dia perinterpretasinya salah dia. Dia salah dia. Terjebak di awal dia. Ya. Maka mereka itu adalah, ya, wanita-wanita yang berpakaian seperti telanjang, kemudian berjalan berlenggak-lenggok, ya. Ya, dibuat-buat seakan-akan itu nggak boleh. Ya, itu. Kemudian kepala mereka seperti kepala unta yang tinggi, yang condong. Yang tadi ya, yang apa? Punuk unta atau kepala unta, Ustaz? Punuk unta. Oh, punuk. Kepala mereka seperti punuk unta. Oh, kepala si pemakainya. Iya. Oh. Punuk itu punggung kan yang Punggung, ini. ya. Maka mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapatkan wanginya sedikit pun. Bayangin. Wanginya ya nggak dapat, Ustaz. Wanginya nggak dapat. Ya, adik-adik. Tapi ada, Ustaz, emang yang di neraka yang bisa nyium wanginya, Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bisa. Ya paling nggak kan nanti ada orang yang masuk ke dalam neraka kemudian dikucek selesai baru masuk surga, kan ada. Ya, maka adik-adik sohib ngopi yuk, ya. Pesan dari kakak-kakak di sini, ya. Hati-hatilah dalam memilih pakaian gitu. Karena sebetulnya kenapa kita ambil masalah ini? Karena ini sebagai bukti bahwa kita sayang pada kalian. Ya. Kemudian sungguh wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dengan sekian, ya. Rasul menganggap itulah jauh banget gitu. Dan mereka nggak pernah mencium bau itu gitu. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Menutup aurat. Yang kedua tidak transparan, ya, atau tidak membentuk pakaian tubuh atau tidak ketat, ya. Kemudian hadis yang lain mengatakan, ya, hadis Bukhari nomor 159, ya. Di situ Rasulullah berkata bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah berkata, Rasul melaknat laki-laki yang dalam kategori seperti wanita dan perempuan yang disebut seperti laki-laki. Ya. Tomboy. Ini berpakaian atau tingkah laku? Ya. Semua. Oh, semua. Bahkan nyebut aja tadi perempuan yang disebut laki-laki. Tapi kalau berarti bahasa-bahasa kayak banci yang cit, bo gitu-gitu nggak boleh berarti ya? Iya. Lu kenapa bibir lu ke bawah aja pasti? Ke bawah, coy. Kayaknya fase sekali. Itu bahasa gaul daerahnya Ya, sih. paham lah, sering main ke salon ya. Iya. Nah, untuk itu etika yang paling disukai oleh Rasulullah adalah dari Sunan Ibnu Majah. Rasul mengatakan kesederhanaan adalah bagian daripada iman. Ya. Kesederhanaan. Ya. Jadi kita tampil sederhana itu jauh lebih menunjukkan kita tuh orang beriman. Ya.
Ya, berarti mungkin itu tampilan sederhana, sederhana. terus tingkah laku kita sederhana. Jujur saja. Kadang-kadang gini, sohib yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita pengen beli baju yang ikutin ngetren, warnanya juga ngikutin ngetren. Tapi begitu dipakai sama kita, ungunya nyala, kulit kita hitam. Betul. Wah, itu Pengen dihujat. nontonnya aja kita udah sakit mata gitu. Iya. Ustadz jangan ngelirik ke saya lah Ustadz. Enggak, bukan begitu ya. Ini sebagai introspeksi diri aja gitu Iya. ya. Bahwa kadang-kadang kita sendiri tidak menilik kepada keadaan diri kita sendiri ya, dalam berpakaian gitu ya. Bule potongan rambut Imo keren, nyampe di kita kok kayak gimana gitu. Bure bagus kelihatan kuning-kuning rambutnya gitu ya. Tapi kalau kita Buset. kulitnya Kayak coklat dikasih kuning-kuning rambutnya. Udah kayak habis main Kayak layangan. siram Enggak, lontong. kayak brownies coklat jadi. Brownies coklat. Ya, maaf ya bukan kita. Kayak brownies maksudnya ini. keju coy. Iya, Kayak brownies kuning ya. keju. Ya. Apalagi maaf ya. Sampai ada yang ngewarnainnya hijau sama merah gitu kan. Ada, itu Tapi ada beberapa Main yang bokek. tapi ada beberapa yang diwarnain seperti itu cocok sih sebenarnya. Ya. Kemudian kalau tadi nanti ketika kita sudah tahu cara tadi berpakaian, ya itu tadi Jafran nanya, itu nanti akibat terburuknya apa? Ya tadi udah disebutkan tadi kan, masuk neraka, Terus dicambuk. membawa cemeti, orang-orang membawa cemeti, dipukulin wanita-wanita yang berpakaian seperti telanjang, ya. Ya sebenarnya bukan wanita sih, semua lah, laki-laki Semua. juga ya. Tapi di sini Rasul melihatnya wanita, ya. Nah kemudian dari kebiasaan kita yang mengikuti tren terlalu berlebihan, akhirnya kita akan lebih mengutamakan tren kita nih ketimbang harus mengeluarkan hak-haknya orang yang Betul. seharusnya. Betul. Itu- Lupa itu- 2,5% ya. Ya, sama selain lupa 2,5% ya tadi kita numpuk barang kebanyakan. Iya. Terus harusnya kan tadi ya dikasih yang berhak ya. Betul. Ya. Maka di sini nanti ada yang namanya neraka, golongan neraka ke-6 yaitu golongan neraka laza gitu ya, yaitu lazo ya, yaitu orang yang tidak percaya, tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran ya, kemudian berpaling dari keimanan, mengikuti iblis, laknatullah ya. Tadi kan saudaranya setan. Iya. Ya. Jadi siap-siap aja. Kemudian sifat tamak dan cinta duniawinya berlebihan ya, sehingga mengisi neraka lazo ya. Sampai di sini cukup. Kenapa jadi pada lihat ke gue? Daripada nanti melebar luas. Sebenarnya banyak sih pengen banyak dibahas. tapi ngeri Sebenarnya melebar luas ini. iya, ini kayaknya jujur nggak berasa sejam loh. Tapi intinya gini loh, intinya tuh apapun jangan israf lah, jangan berlebihan ya. Karena Iya, kita baru iya. bicara tren fashion aja nih, Iya. belum tren-tren lain kan. Makanan juga begitu kan. Ya, makanan apalagi sampai kita harus ngebelain beli makanan supaya kita ngikut tren kawan-kawannya, sampai akhirnya menyiksa orang tuanya untuk mengeluarkan duit sekian gitu. Oh, Ada lagi iya, iya. Itu sekarang. harus dipikirin Begitu lagi nyampe makan gitu nggak ya. dihabisi. Begitu Iya, makan nggak iya, dihabisin. itu. Ternyata rasanya nggak enak, cuman ketipu sama Tampilan. bukan, Sama ini, iklan Pak. Oh, di, sama iklan. di ini nih. Satu ya, lagi di tren media. sepeda. Udah itu tren sepeda. Tren sepeda kalau dipakai monggo gitu. Iya, kalau dipakai. Cuman kan Kalau tadi yang gue bilang kalaupun kan awal dipakai. dulu trennya motor, custom Iya. banyak. Gitu. Iya. Terus sekarang sepeda beli tapi satu, tapi hapus, custom beli dua, beli enggak, tiga, beli empat. custom itu motor custom tuh hanya segmented orang lah yang kena ya. Tapi tetap banyak. Gitu. Betul. Dia punya satu nggak satu tapi 4, Iya. 6 sehingga yang tadi nggak dipakai gitu loh. Betul. Oh, Mubazir. bicara dari segi konsumtifnya. Iya, Iya. konsumsi dan kemubazirannya itu. Tapi yang paling parah terakhir sepeda. dari saya kepada seluruh sohib ngopiu, ketahuilah bahwa hidup kita ini udah lebih panjang daripada kalian semua gitu ya. Pasti kita sudah mengalami beberapa kali tren berubah dalam Ya. hidup Gue kita. belum, ya. gue belum. Iya, Gue saya belum. beberapa Jadi ini lah. kita mau melempar opini bahwa sesungguhnya tren itu ada waktunya. Iya. Ya, Ya, jangan betul. terlalu berlebihan. betul. Mungkin itu aja. Ya. So, Saya- berarti inti yang kalau aneh lihat sih adalah lakukan tren itu sesuai dengan kemampuan, lakukan tren itu sesuai dengan kapasitas diri dan lakukan dengan kemampuan apakah layak itu secara agama atau tidak. Ya. Dan yang terpenting adalah layak di dompet. Layak di dompet. Tidak ya kan? memaksakan diri ya. Tidak Iya, memaksakan iya. diri lah. Kalau emang mencukupi ya silakan. Tapi Silakan. kalau nggak
Jangan dikejar. Nggak sampai jangan Jangan dipaksakan. dikejar. Sebetulnya itu sudah termasuk pengejapraan ketika dompetnya nggak mampu, itu sudah berlebihan dia. Iya. Jangan sampai habis itu ngekredit lagi dong. Double dosa. Apalagi ATM colek ya. Oh iya. Itu sih lebih baik dibandingkan kredit ke bank. Daripada riba ya. Ayo baik, kita sudah dulu ya, saya Iwan Mutiara. Saya Sumardi Akbar. Saya Zafran. Saya Dani. Jika ada kesalahan dari kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena pada dasarnya kami juga masih belajar dan insya Allah kita akan mencoba untuk membahas hal-hal yang memang dibutuhkan bagi kita semua ya. Wabil khusus kepada kita yang berempat ini supaya kita nanti nggak makin jauh terbawa dalam kesesatan. Amin, Ya. insyaallah. Ya mungkin itu aja. Ya, itu penyiapan. aja deh. Sekali lagi kalau masih ada komen, monggo di komen di kolom komen. Kalau mau ada kirim email, silakan lihat alamat email di deskripsi. Kalau memang jika permasalahan itu nggak mau dibuka secara umum, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.